Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ye Jianghe pulih sepenuhnya hanya dalam 3 hari. Konstitusi wanita dalam lukisan kecantikan pada umumnya kuat. Kekuatan mereka juga dianggap fenomenal. Meski begitu, dia tidak pernah keluar dari halaman kecil selama penyembuhan penuh. Setelah Ye Jianghe pulih, King Hanye kembali ke istana Dragon Wolf Puncak Timur, karena dia masih memiliki banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan. Dia akan tetap sangat sibuk mengingat dia harus menangani kekuatan yang begitu besar. Tidak ada masalah besar, masalah yang lebih kecil, bagaimanapun, terus mengalir tanpa henti. King Sui memutuskan untuk mengirimnya kembali ke istana. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan mereka, menyebabkan suasana di antara mereka menjadi sedikit canggung. King Hanye berperilaku alami, namun terkadang dia mengalihkan pandangannya ke King Sui. Mereka pernah bertemu beberapa kali sebelumnya. Selama pertemuan terakhir mereka, banyak yang mereka bicarakan. Seiring berjalannya waktu, mereka mampu menghidupkan kembali skenario di antara mereka berdua, sedikit demi sedikit. Sayangnya, selain mimpi indah sebelumnya, tidak ada yang lain. Apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan setelah melihat saya? King Hanye berhenti dan menatap King Sui. Dia tenang, namun dengan feminitas alami dan pesona keseluruhannya, kehadirannya merupakan rayuan besar bahkan hanya dengan berdiri di sana. Aku tidak ingin bicara saat melihatmu. Aku takut sesuatu akan terjadi bahkan dengan melihatmu. King Sui tersenyum. Dia tidak suka suasana seperti ini. Itulah sebabnya dia berharap menggunakan metode semacam ini untuk menghidupkan suasana, bahkan sedikit pun. Sesuatu telah terjadi di antara kita dulu sekali. King Hanye tidak tersenyum, tapi dia juga tidak marah. Meskipun dia tidak tersenyum, sepertinya ada pancaran senyuman di bawah ekspresinya. Kapan itu? King Sui bertanya, secara retoris. Berhenti bertingkah bingung. Aku tidak akan memaksamu atau apapun. Anda tidak mungkin setakut itu, bukan? Jangan bilang kamu merasa bersalah, kan? King Hanye mengambil 2 langkah ke depan dan berhenti di depan King Sui. Jarak di antara mereka hanya kurang dari setengah kaki. Aroma harumnya yang indah menggetarkan lubang hidungnya. Yang terpenting, payudara menggairahkan King Hanye hampir menyentuh dadanya. King Hanye lebih pendek dari King Sui setengah kepala. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke atas. Matanya yang indah tampak seperti beriak dengan air yang bingung karena gerakan dan ekspresinya sepertinya mengundangnya untuk mencicipi atau mencicipi. Tiba-tiba, kepala King Sui menjadi kabur tak terkendali. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari dia sedang memeluk tubuh halus King Hanye dan mulutnya sudah terpasang di bibirnya. King Sui menjadi gila di kepalanya. Saat dia hendak melepaskan tangannya dan mundur, dia menyadari bahwa King Hanye sudah memeluknya dan bahkan lidah manisnya dengan canggung dimasukkan ke dalam mulutnya. Keharuman yang halus, lembut dan rasa menawan yang tak terlukiskan membuat King Sui melupakan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Jika seorang pria memutuskan untuk mundur dari inisiatif seorang wanita, maka dia sama sekali tidak akan menjadi pria sejati. Apalagi wanita ini sudah menyukainya sejak lama. Tentu saja, King Sui memiliki perasaan padanya. Pria manapun menginginkan wanita unik yang dapat memikat seluruh kota dengan keanggunan dan bakat seperti dirinya. Selain itu, menilai dari pengalaman sebelumnya, akan lebih baik membiarkan beberapa hal berkembang secara alami. King Sui dengan rakus menyedot lidahnya, membiarkan rasa menyegarkan menggila pikirannya. Dia memeluk King Hanye dengan kedua tangannya. Tekanan di dadanya terasa seolah tubuhnya akan melayang ke langit.
Yang terpenting, ciuman canggung King hanya memungkinkan King Sui untuk memahami bahwa wanita berbakat ini sudah lama tidak melakukan kontak fisik dengan seorang pria. Dia bahkan tidak menahan nalurinya, yang dengan jelas menjelaskan apa yang dia pikirkan saat ini. Keraguan yang dia miliki sebelumnya telah hilang sepenuhnya dari hatinya. Hal yang paling memprihatinkan di benak wanita seperti dia adalah tubuhnya sendiri. Dia lebih suka membiarkan dirinya mati daripada berkompromi demi kepentingan situasi. King Sui sangat menyukai sensasi indah di telapak tangannya saat dia dengan lembut meremas pantatnya yang menggairahkan. King hanya sedikit terengah-engah saat dia mendorong King Sui. Wajahnya memerah, sepertinya menikmati momen saat dia menatapnya. Pada saat itu, King Sui tidak bisa menahan pesona yang berasal dari kewanitaan alaminya. Di saat berikutnya, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraba-raba payudaranya. King hanya mengerang karena sentuhannya. King Sui dengan cepat tertawa canggung saat dia melepaskan tangannya dan sedikit mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu adalah seekor rubah betina. Aku tidak bisa menahanmu. Apakah itu menyakitkan? Apakah Anda ingin saya memijat Anda? King hanya balas menatapnya dengan mata berkabut. Itu tidak disengaja ketika dia menunjukkan ekspresinya yang mempesona, karena itu disebabkan secara alami dari tulangnya. Dia menggembung dan berkata, kamu kasar. King Sui memegangi tangannya, malu. Dia merasa sedikit kasihan atas tindakannya. Bagaimanapun, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan ketika dia meraba-raba dia. Namun, ketika dia menyadari bahwa King hanya tidak marah sama sekali, dia merasa sedikit bahagia. Bagaimanapun, seorang wanita akan membuat dirinya cantik untuk kekasihnya. Tindakan kasar King Sui sebelumnya membuktikan bahwa dia setidaknya tertarik pada pria ini. Adapun cinta, siapapun akan tahu bahwa ketika satu orang menyukai yang lain sampai batasnya, itu akan menjadi cinta. Meski begitu, itu akan membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. King hanya memeluk leher King Sui dan perlahan-lahan bersandar padanya. Aku telah menunggu hari ini begitu lama, tapi orang bodoh sepertimu sepertinya tidak pernah mengerti itu. Atau mungkin Anda sama sekali tidak menyukai saya. Nona muda, tidak ada pria normal di dunia ini yang tidak menyukaimu. Saya sudah memiliki seorang wanita, dan bukan hanya satu. Aku hanya takut kamu akan terganggu dengan ini. Karena dia telah membicarakannya secara terbuka, dia tidak membuatnya terasa sentimental lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya. Siapapun ingin menaklukkan wanita cantik, tetapi dia tidak ingin wanita sebelumnya merasa terganggu, dan dia juga tidak ingin wanita masa depan merasa terganggu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak tahu bagaimana seorang pria berperilaku? Karena kami sangat menyukaimu, setidaknya kami akan mengabaikan ini. Konsep semacam ini telah mengubah semua orang di dunia tanpa mereka sadari. Itu fenomena paling normal. Seorang pria luar biasa memiliki satu wanita dalam hidupnya adalah pemandangan paling langka di dunia ini. Lalu, apakah kamu terganggu olehnya? King Sui sebenarnya sudah tahu jawabannya. Dia merasa cukup nyaman sekarang. Penghalang antara pria dan wanita mirip dengan selembar kertas. Begitu kertas itu ditembus, mereka akan menjadi seperti satu orang. Saya akan merasa lebih terganggu jika saya mengikuti orang lain. Jika Anda tidak menginginkan saya, maka saya tidak akan menemukan pria lain. Jadi ini bagus hanya untuk Anda. King hanya tersenyum. King Sui mengulurkan tangannya dan menamparkan pantatnya. Suara yang berbeda terasa seolah itu bisa membuatnya semakin terpesona. Dia kemudian berkata, merasa tidak bisa berkata-kata, apa yang kamu maksud dengan itu? Mengapa ini hanya bagus untuk saya? Baiklah, kakak, aku salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. King hanya berkata, sedikit cemberut dengan ekspresi menyedihkan. King Sui hanya bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresinya. Meskipun rubah betina ini masih muda, karena teknik kultivasinya dan pengetahuannya tentang bagaimana menyenangkan seorang pria, beberapa kata darinya mampu membangkitkan reaksi dari King Sui dengan mudah, yang agresif pada saat itu.
King Sui yakin bahwa konsentrasinya tidak menjadi lemah. Meskipun dia bukan pria sejati, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menekan api batinnya bahkan jika dia berusaha sangat keras. Namun, jenis api ini berada di titik kritis lain, tetapi tidak sampai melepaskan makhluk buas di dalam dirinya. Bahkan jika itu masalahnya, rasanya tidak nyaman. King hanya tahu King Sui memiliki reaksi fisik. Lagi pula, ada benda keras yang menunjuk ke perut bagian bawahnya. Dia sebenarnya tidak setenang yang ditunjukkan penampilannya karena dia juga gugup jauh di dalam hatinya. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri dan memakanmu. King Sui menarik tangan King Hanye dan menuju ke istana Dragon Wolf Puncak Timur. King Hanye meringkuk dengan senyum tipis di mulutnya. Dia memiliki pesona dan keanggunan yang tak terlukiskan di dalam dirinya, dan dia bukanlah wanita yang hanya bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki aura menyihir. Meskipun dia menawan, ada rasa kemurnian dalam daya tariknya. Dia elegan, namun juga bermartabat. Seringkali, dia menjadi seorang wanita kecil, membuat orang lain ingin melindunginya dengan cara apapun. King Sui masuk ke istana Dragon Wolf bersamanya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, itu tidak terasa asing baginya. Ketika Spirit Fish datang ke sini terakhir kali, dia bisa melihat banyak hal di sini melaluinya. Ayo pergi, biarkan saya membawa Anda untuk melihat guru saya. Dia adalah wanita tua yang sangat baik. King Hanye akan benar-benar rileks setiap kali dia menyebutkan tuannya, seperti yang dilakukan seorang anak dengan orang tuanya. Baik, King Sui juga ingin bertemu dengan wanita tua ini. Bagaimanapun, dialah yang membantu King Hanye. Jika tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi pada King Hanye sendiri. Bangunan tertinggi di Istana Serigala Naga Puncak Timur adalah patung Serigala Naga setinggi sekitar 1000 meter. Itu berdiri tinggi dan kuat. Seseorang akan merasakan perasaan tertekan saat mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Menurut legenda, patung Dragon Wolf ini dikatakan dibentuk oleh Dragon Wolf asli. Mereka bilang itu demi melindungi Istana Serigala Naga sepanjang masa. King Sui, apakah menurutmu itu benar? King Hanye bertanya sambil tersenyum. Saat itu, mereka berdua tidak lagi berpegangan tangan. Tidak masalah apakah itu nyata atau tidak. Jika itu benar-benar dapat melindungi Istana Serigala Naga, maka itu bagus. King Sui menjawab saat dia melihat patung Dragon Wolf. Dia sebenarnya tidak percaya bahwa patung ini dibentuk oleh Dragon Wolf asli. Di sini, guruku tinggal di sini. Ayo masuk. Mereka tiba di halaman kecil yang terpencil dan terisolasi ketika dia mengatakan itu. Tidak ada penjaga yang terlihat. King Sui baru menyadari bahwa tempat ini sebenarnya sangat besar ketika dia memasuki halaman. Itu sangat terpencil. Ada berbagai flora dan fauna di dalam halaman, termasuk berbagai kolam ikan dan bebatuan simulasi. Meski begitu, mereka tidak boros tapi sangat nyaman. Seorang wanita tua dengan rambut seputih salju dan pakaian putih sedang memangkas tanaman dengan gunting. Dia serius saat memangkas bunga-bunga itu tanpa terpengaruh oleh lingkungan sekitar sedikit pun. King Hanye memandang wanita tua itu dengan kelembutan yang jenuh. Itu adalah tindakan non-verbal dari perasaan lembut. King Sui berdiri di sana dengan tenang saat dia menemani King Hanye di sisinya. Dia tahu bahwa wanita tua ini pasti menyadari King Hanye telah tiba, tetapi tidak berniat untuk segera berbalik untuk menegaskan bahwa itu benar-benar dia. Setelah waktu sebatang dupa untuk dibakar habis, wanita tua itu akhirnya berbalik. Pada saat inilah King Sui dapat melihat wajahnya dengan jelas. Wajah wanita tua itu sepertinya tidak terlalu tua, namun ada kerutan dalam yang terlihat di seluruh. Faktanya, kerutan itu membuatnya tampak lebih ramah dari sebelumnya. Guru, King Hanye dengan senang hati berlari untuk memeluk pergelangan tangan wanita tua itu ketika dia melihatnya berbalik. Melihat penampilannya yang ceria, King Hanye tampak seperti anak kecil yang telah menemukan orang tuanya. Setiap orang memiliki pelabuhan aman mereka sendiri yang hanya menjadi milik mereka.
Pelabuhan aman King Sui adalah rumahnya. Sebenarnya, kebanyakan orang menganggap rumah mereka sebagai tempat berlabuh yang aman. Namun, akan ada beberapa pengecualian untuk pilihan mereka, seperti kekasih atau selir. Wanita tua itu tersenyum saat melihat King Hanye. Dia kemudian berjalan menuju King Sui bersamanya, mendorong King Sui untuk dengan cepat maju 2 langkah dan menyapa junior dengan hormat menyapa senior. King Sui menggunakan etiket paling umum untuk menyapanya. Setelah melihat King Sui, wanita tua itu tampak sangat bahagia dan juga sangat ingin tahu. Dia menatap King Sui dengan serius dengan mata bijaknya dan berkata, "Kamu dan Kinger dilahirkan untuk menjadi pasangan. Hanya kamu yang bisa menahannya." "Apa yang kamu katakan, Tuan?" King Hanye adalah seorang wanita yang tidak aktif secara seksual. Jadi dia agak malu. King Sui terkejut ketika dia menyadari fakta penting. Sementara dia memiliki tubuh 9 yang, King Hanye memiliki tubuh 9 yin. Wanita tua itu benar. Hanya dengan persepsi wanita tua itu saja, itu sudah cukup untuk membenarkan betapa mengerikan kekuatannya. "Saya memiliki masalah lain yang saya ingin senior putuskan untuk kita. Saya ingin Anda memberikan persetujuan Anda sehubungan dengan YR dan saya," kata King Sui, lugas. "Haha, kamu orang yang pintar. Jika saya tidak menyetujuinya, Anda pasti akan menyebut saya wanita melodramatis. Semua dalam semua, karena konstitusi tubuh Anda, saya tidak perlu khawatir. Saya hanya berharap Anda bisa menjanjikan satu hal kepada saya." Wanita tua itu berkata dengan puas. "Senior, tolong katakan. Selama itu dalam kemampuan saya tidak akan pernah menolak." King Sui segera berkata, "YR adalah anak yang malang. Saya harap Anda bisa memperlakukannya dengan baik." Wanita tua itu memandang King Sui dengan serius. Pernyataan itu khusyuk tetapi juga tidak mengandung rasa ketegasan, jadi tidak akan menimbulkan kegelisahan. King Sui merasa berkonflik hari ini tentang mencium King Hanye dengan bingung. Ketika dia tiba di sini, dia secara tak terduga memutuskan sesuatu dengan King Hanye. Semuanya sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. King Sui pasti tahu bahwa itu bukanlah rencana yang disengaja dengan segala sesuatu yang kebetulan. Yang terpenting, wanita tua itu cukup kuat untuk melihat konstitusinya dalam satu pandangan. Seperti yang dia katakan, King Hanye dan dia sangat cocok untuk bersama. Dalam keadaan normal, rintangan apapun hampir tidak dapat mencegahnya begitu mereka bertemu. Konstitusi itu sendiri bagi keduanya adalah godaan terbesar satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Yakinlah, senior, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun menyakiti YR." King Sui berkata dengan wajah lurus. "Saya percaya kamu. Meskipun saya sudah menjadi wanita tua, saya masih percaya diri dengan penilaian saya. Ditambah, YR, gadis ini telah memikirkanmu. Tuan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak takut aku diejek? Tolong jangan katakan itu." King Hanye menyela wanita tua itu dengan malu-malu. Bagaimanapun, para gadis itu sensitif. "Baiklah, saya akan berhenti bicara." Wanita tua itu rupanya melewati bulan. Sangat menyenangkan melihat sikap King Hanye yang lembut. Jarang melihatnya bertingkah seperti ini. Dia hanya akan berperilaku seperti ini di depan pria yang disukainya. "King Sui, dapatkah kamu melihat sesuatu yang aneh tentang bunga dan tanamanku?" Wanita tua itu mengalihkan topiknya, menunjuk ke sebuah taman di dekatnya. King Sui tersenyum setelah melihat sekeliling. Faktanya, dia menyadari situasinya saat dia melangkah ke tempat ini. Wanita tua itu seharusnya menjadi master formasi. Tampilan di sini adalah formasi. Selanjutnya, itu adalah formasi berlapis. Orientasi 8 trigram ke segala arah, mekar ke arah selatan. Ada gerbang kehidupan dan kematian. Wanita tua, halaman ini adalah gerbang kematian. Namun, ada formasi unik lain di dalamnya. King Sui berkata perlahan, mengamati sekeliling. Ada metode untuk memecahkan kode itu.
Wanita tua terus tersenyum pada King Sui. Apakah ini seharusnya sulit? Bayangan King Sui langsung menyala. Dalam sekejap, dia menghancurkan beberapa tanaman. Dia bergerak dengan cepat dan alami dan segera, dia kembali ke posisi semula dalam urutan metodis. King Sui tahu bahwa wanita tua itu memiliki pemikiran yang sedikit berbeda sebelumnya. Mungkin karena dia atau 9 tubuh yang, atau yang lain, akan ada pertempuran saat ini. King Sui merasa bahwa wanita tua itu tidak mudah untuk menghadapi kekuatannya saat ini. Dia tidak yakin, tetapi dia yakin dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Itu hanya asumsi, tidak buruk. Mengejutkan bahwa Anda juga ahli formasi yang hebat, Nyonya tua tercengang. Tidak banyak yang tahu bahwa King Sui menguasai formasi di sini. King Sui belum pernah melihat orang dengan pencapaian yang lebih besar dalam formasi sampai saat ini. Bahkan pencapaian wanita tua di hadapannya adalah permainan anak-anak dalam formasi dibandingkan dengan King Sui. Tidak terlalu bagus. Saya memiliki kombinasi formasi maze dan formasi pembunuhan di sini. Kami dapat mempelajarinya jika Anda tertarik. Itu tidak buruk. King Sui mengeluarkan gulungan gambar. Tentu, aku paling suka formasi. Sayangnya, saya tidak berbakat. Mereka bertiga menuju ruangan dekat sambil berbicara. King hanya tidak banyak bicara. Sebagian besar waktu, itu adalah King Sui dan wanita tua itu yang berbicara. Wanita tua itu tampak mengelak dan lemah seolah-olah hembusan angin bisa membuatnya jatuh. Namun, hanya mereka yang akrab yang tahu betapa mengintimidasi dan kuatnya kekuatannya. Itu tidak terlalu luas, namun ada sedikit kekosongan di ruang tamu karena kelangkaan furnitur yang ditampilkan. Wanita tua itu hampir tidak dikunjungi oleh tamu manapun. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi wanita tua itu tidak menerima interupsi apapun. Oleh karena itu, bahkan tidak ada satupun pelayan. Hanya King Hanye yang dapat memiliki akses gratis di tempat ini. King Hanye merebus sepoci teh dan mengisi cangkir untuk mereka bertiga. Wanita tua itu menjadi lebih puas saat dia mengamati King Sui. Dia senang untuk King Hanye. King Sui, sekarang saya tidak menganggap Anda sebagai orang luar. Saya berharap Anda dapat membuat diri Anda sendiri di rumah. YR sama seperti anak saya, dia adalah pewaris saya di hati saya. Istana Dragon Wolf tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan YR. King Sui mengerti arti kata-katanya. Dia juga merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Yang terpenting, King Sui menyadari bahwa dia sangat menghargai ikatan keluarga. Untuk dapat memprioritaskan cinta keluarga pada usia ini, King Sui sangat mengaguminya dan menghormati wanita tua ini karena alasan itu. Kamu adalah Tuan YR, jadi kamu adalah seniorku. King Sui tersenyum pada wanita tua itu. Hoho, nah, sekarang istana Dragon Wolf akhirnya sepi. King Sui, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku sudah mempertunangkan YR dengan seseorang. Guru. King Sui terkejut dan menatap wanita tua itu saat dia memberikan isyarat tangan untuk menghentikan King Hanye berbicara. Dia melanjutkan, kamu tidak tahu ini. Saya putus asa dan terpaksa melakukannya. Itu hanya langkah yang menunda dan sayangnya, tidak ada solusi selama ini. Saya berjanji untuk siap dalam 10 tahun dan itu sudah lebih dari 8 tahun sekarang. Senior, kekuatan mana yang membuatmu berkompromi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. The Watermoon Cavern, itu adalah gua Watermoon. King Hanye berteriak keheranan, menatap wanita tua itu. King Sui mengerutkan kening saat dia melihat wanita tua itu, lalu ke King Hanye, gua Watermoon pasti sangat kuat kalau begitu. Tidak hanya mereka kuat, kami jauh di belakang mereka dan celahnya sangat besar. Wanita tua menghela nafas. Senior, saya tidak mengerti. Jika mereka begitu kuat, mengapa mereka menunggu selama 10 tahun? King Sui berpikir bahwa tidak biasa memiliki janji 10 tahun jika pasukannya tangguh dan mengagumi King Hanye pada saat yang sama. Mereka tahu tentang konstitusi YR dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika teknik warisan mereka, gerakan Wave Moon yang dipraktekkan hingga lapisan ke-8 bawah,
itu akan dianggap yang terbesar dan paling tidak tertekuk. Jika saya tidak salah, Watermoon Cavern Lord dapat berlatih hingga lapisan ke-8 dalam 10 tahun. Itu sebabnya dia bisa menunggu, kata wanita tua itu setelah merenung. King hanya tampak kesal. Dia tahu kekuatan Watermoon Cavern tidak dapat dihalangi oleh istana Dragon Wolf. Perbedaan itu terlalu lebar. Sambil mengangkat kepalanya, dia memperhatikan King Sui juga mengawasinya. Dia tampak tidak terlalu khawatir saat dia tersenyum lembut. Ini menenangkan hatinya secara substansial. Senior, saya ingin mengetahui kekuatan dari Watermoon Cavern secara detail, jawab King Sui setelah beberapa saat. Saya punya berita di sini tapi belum selesai. Tolong beritahu saya, senior. King Sui benar-benar ingin tahu. Benar, aku akan memberitahumu bahkan jika kamu tidak bertanya. Penguasa Gua Bulan Air adalah naga emas yang telah mencapai Dao, suku naga yang sebenarnya. Secara kebetulan, dia menelan Golden Turtle Crimson Pellet dan karenanya mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin menikahi YR karena dia menemukan tubuh 9 yin wanita itu. King Sui tahu tentang Golden Turtle Crimson Pellet. Penyu emas adalah spesies penyu mistis di alam. Mereka mirip dengan babi harta karun emas dan tidak berbahaya secara alami, namun, pada saat yang sama, mereka hampir tidak bisa disakiti. Golden Turtles, terutama yang berumur di atas 10.000 tahun, akan menghasilkan Golden Pellet. Ini adalah hasil dari kondensasi pengaruh spiritual dari langit dan bumi, dikombinasikan dengan esensi penyu emas itu sendiri. Itu adalah yang terkuat dan paling terkonsentrasi. Dengan demikian, itu dianggap sebagai harta paling berharga bagi manusia dan binatang setan emas. Seperti yang dikatakan wanita tua sebelumnya, penguasa Gua Bulan Air ingin menikahi King hanya untuk tubuh 9 yin-nya. Penguasa Gua Bulan Air adalah yang terkuat dan yang memiliki yang paling banyak, sedangkan tubuh 9 yin memiliki paling banyak yin. Ketika yin yang bergabung, kekuatan dan kelembutan digabungkan, menciptakan peluang probabilitas yang sangat tinggi baginya untuk mencapai alam yang sama sekali baru. Secara alami, sangat berbahaya untuk melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu selama 10 tahun. Semakin besar risikonya, semakin besar manfaatnya. Itu dapat diterapkan dalam banyak situasi. Dalam hal ini, dia mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun demikian, keserakahan rakyat tidak ada habisnya. Mereka tidak pernah puas dan terlalu banyak dari mereka yang tidak tahu kapan harus berhenti dan kehilangan nyawa karena itu. Sayangnya, tidak ada yang mampu memprediksi masa depan di dunia ini. Oleh karena itu, hal itu tidak dapat dihindari. Meski begitu, para penjudi itu gila dalam arti bahwa mereka bisa keluar semua dalam menggenggam harapan sekecil apapun. Mereka akan berhasil atau mati saat mencoba. Wanita tua itu tidak menyatakan kekuatan orang itu dengan jelas, tetapi King Sui tahu. Jika bahkan wanita tua yang cakap tidak bisa menolak Watermoon Cavern Lord ini, maka kekuatannya pasti membingungkan. Setelah Tuan Gua Watermoon, yang terkuat adalah 2 penjaga. Mereka berasal dari darah naga tak terlihat kuno yang menguasai metode menyembunyikan diri. Tidak hanya mereka bisa menyembunyikan bayangan mereka, mereka juga bisa menyembunyikan bau dan indera spiritual mereka, membuatnya sulit untuk dilacak bahkan bagi mereka yang lebih kuat. Mereka adalah Raja Kegelapan, berjalan dan menari dalam bayang-bayang. Pembunuhan mereka adalah murni keahlian. King Sui tahu ada banyak suku mistik di dunia ini dan bahwa naga tak terlihat adalah suku kuno. Mereka memiliki garis keturunan yang membanggakan dan bakat yang luar biasa. Mereka ditakdirkan untuk mengalahkan pria biasa saat mereka dewasa. Bagaimanapun, King Sui mengingat kemampuan kesadaran dan naluri terkuatnya. Dia tidak yakin apakah dia bisa memanfaatkannya untuk melacak keberadaan lawan. Jika dia bisa maka dia tidak akan terancam oleh naga tak terlihat. Banyak orang takut pada naga tak terlihat. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka bisa muncul entah dari mana dan memberi Anda pukulan mematikan kapan saja. Bisa menyerang adalah harga diri mereka.
Mereka akan berusaha mencapai tujuan mereka dengan segala cara. Naga tak terlihat tidak banyak. Kebanyakan orang belum pernah bertemu dengan mereka dan hanya sedikit yang mengetahui keberadaan mereka. Namun, mereka terkenal di antara para pejuang yang kuat, karena mereka sendiri menduduki peringkat tinggi dalam daftar entitas yang kuat. Ada juga 18 Raja Gua yang berasal dari berbagai suku. Tetap saja, mungkin untuk melacak asal-usul mereka berdasarkan garis keturunan mereka. Mereka memiliki ceruk yang berbeda. Prajurit yang lebih kuat yang kalah di tangan mereka dapat ditemukan di mana-mana. Wanita tua itu tidak banyak bicara tetapi sangat informatif bagi King Sui. Dia telah mendengarkan dengan seksama sampai wanita tua itu berhenti, lalu dia bertanya, apakah mereka datang ke istana Dragon Wolf di tengah jalan? Tidak, bukankah mereka khawatir YR akan bertemu dengan pria yang disukainya saat itu? King Sui bertanya, terkikik. Apakah menurutmu setiap pria di dunia ini sepertimu? Tuan Gua Watermoon bukanlah manusia biasa. Dia tahu tentang tubuh 9 yin. Karena tidak banyak orang yang memiliki konstitusi seperti itu, dia tidak khawatir. Faktanya, saya khawatir YR akan melajang selamanya. Wanita tua menggelengkan kepalanya. Wajah King Hanye memerah. Ekspresinya yang setengah senang dan setengah malu, dan mata penuh kasih sayang itu memanaskan hati King Sui. King Hanye berkedip diam-diam saat melihat perilaku King Sui. Penampilannya yang imut dan genit hampir membuat King Sui kehilangan kendali. Dia tidak bisa bertingkah laku ketika wanita tua itu ada. Dia hanya tidak mengharapkan tindakan berani King Hanye. Dia akan membalas dendam sesudahnya. King Sui agak khawatir, namun masih ada 1 tahun tersisa. Lebih dari 1 tahun asalkan tidak ada lagi yang muncul. Jika Watermoon Cavern Lord memajukan waktu, maka dia tidak punya pilihan. King Sui sedang merenungkan saat wanita tua itu perlahan-lahan mengeluarkan kata-kata ini sambil tersenyum. King Sui, saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda, tetapi peningkatan praktis tergantung pada kekayaan Anda sendiri. Oh, bisakah kamu? King Sui tidak menaruh banyak harapan pada tawaran wanita tua itu. Dia mengerti tubuhnya sendiri, jadi dia tidak berharap terlalu kuat. Saya pernah mendapat sepasang pil Yin Yang. Apakah Anda tahu alasan di balik peningkatan kekuatan YR yang cepat? Itu karena dia mengonsumsi pil ekstrim Yin. Ada pil ekstrim yang benar. Ini adalah takdir pertemuan bagi kita untuk berada di sini hari ini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Hanya Anda yang dapat memberikan efek terbesarnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan dada keabu-abuan tanpa hiasan. Itu sebesar kepalan tangan, ditutupi oleh jejak-jejak zaman dan ditandai dengan beberapa pola kuno. Itu tidak menarik, namun terasa berat. King Sui mengamati ekspresi tenang wanita tua itu. Sambil senang, dia menerima peti itu dan menjawab, Junior tidak akan terlalu formal. Anggota keluarga tidak boleh terlalu formal satu sama lain. Wanita tua itu tersenyum, menunjukkan King Sui untuk membukanya. Saat King Sui membukanya dengan lembut, matanya langsung menyala. Awan sisa klorin emas berputar di dada. Ada 2 alur dan hanya 1 yang memiliki pil emas di dalamnya. Itu berkilauan dengan kilau keemasan, tampak murni dan mempesona. Alur lain kosong, aliran aroma yang tidak terlalu aromatik terpancar. Itu adalah bau yang samar dan menyenangkan dengan sedikit pengaruh spiritual. King Sui tahu bahwa sisa klorin adalah untuk menjaga pengaruh spiritual dari kebocoran pil. Item yang bagus, sebuah harta karun. Harta karun mutlak. Mengangkat kepalanya, King Sui mengulanginya dengan lembut, Senior, item ini terlalu berharga. Wanita tua itu melambai, pedang diberikan kepada seorang pahlawan. Sebuah bunga diberikan untuk kecantikan. Tidak banyak yang bisa memenuhi item ini kecuali Anda. Kalau begitu, saya tidak akan terlalu formal dan menerimanya. Wanita tua itu naik ke atas setelah menjelaskan metode penggunaan pil ekstrim yang benar dan mengatakan sesuatu yang tidak penting. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa itu adalah periode yang sangat lama. King Sui dan King Hanye meninggalkan halaman setelah wanita tua itu naik ke atas.
King hanya tinggal di sekitarnya. Dia memiliki tempat tinggal di tempat paling mewah sebagai nyonya. Namun, dia biasanya tinggal di halaman dekat wanita tua itu. Dia bisa bermeditasi di sini karena terpencil dan tenang. King Sui, aku tidak menyembunyikannya darimu. Saya benar-benar tidak tahu masalah ini. Dia mengacu pada pertunangan dengan Watermoon Cavern Lord. Saya tidak menyalahkan Anda. Kamu adalah wanitaku sekarang dan tidak ada yang bisa bermimpi membawamu pergi. King Sui menggenggam tangan King Hanyai dengan erat. Dia tidak akan begitu picik dan menyalahkannya. Lebih jauh, dia bukan orang yang bisa disalahkan ketika dia bahkan tidak menyadarinya. Aku tidak menyalahkanmu. Apa menurutmu aku sekecil itu? King Sui menyeretnya ke halaman rumahnya. Kamu sangat baik, saya tidak baik. Seolah-olah saya berada di api penyucian sekarang. Anda harus menyelamatkan saya. King Sui menekannya di sofa segera setelah mereka melangkah ke ruang tamu. Ah, bajingan, jangan menggangguku. Bagaimana aku mengganggumu? Anda hampir membuat saya terbunuh sekarang. Tuanmu ada di sekitar. Jika saya tidak bisa mengendalikan diri, dia akan membunuh saya. Kamu baru saja mengatakan kamu tidak picik. Bagaimana bisa? Siapa yang memintamu begitu memikat? Biarkan aku menciummu, oke? King Sui berada di atas tubuh lemah King Hanyai. Sofa itu cukup besar dan tidak terlalu ramai. Wajahnya yang memikat, tak tertandingi, dan cantik berada tepat di depan. Hidungnya yang halus dan tinggi baik-baik saja dan indah. Uap pudar menutupi matanya yang cerah dan cantik. Bibirnya yang kecil, lembab, dan merah cemberut dan membentuk lekukan yang menawan. Tidak baik, kamu tidak bisa mengatakan tidak. King Sui menunduk dan mencium bibir lembut dan lembut itu. Jangan meminta lebih dari yang bisa Anda dapatkan. King Hanyai berkata dengan menggoda. King Sui mencium mata, hidung, dagu, dan lehernya. Saat dia bergerak ke bawah, King Hanyai memegangi kepalanya. Ini tidak nyaman bagiku, berhentilah menggodaku, kata King Hanyai, terengah-engah pelan. King Sui kosong sebentar, lalu membenamkan wajahnya ke pegunungan yang megah itu sekaligus menggosok dengan kuat. Pakaian King Hanyai sangat tipis. Dia bisa merasakan reaksi di puncaknya secara instan. King Hanyai membelai rambut King Sui sambil terengah-engah. Tangan King Sui tidak melambat saat dia tanpa henti meraba-raba bola salju yang menggairahkan itu. Di seberang kain tipis, King Sui menghisap dan dengan lembut menggigit puncaknya sekali. King Hanyai menggigil sesaat dan memaksa kepala King Sui berhenti. Dia berkata dengan nada memohon, King Sui, konstitusi Anda adalah musuh saya. Aku tidak bisa menolakmu, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Apakah kamu khawatir tubuhku tidak tahan? King Sui memandang wanita yang sudah pasrah dan menggoda ini. Tentu saja tidak. Dengarkan aku sekali saja. King Hanyai menyentuh wajahnya. Bisikan lembut itu membuat King Sui memulai putaran cumbuan lainnya. Karena pelindung pakaian tidak bisa lagi memuaskannya, dia memasukkan tangannya ke bawah dan meraih celana yang hangat dan lembut itu, menyebabkan King Hanyai mengerang pelan. King Sui merasakan ini dalam mimpinya sebelumnya, meskipun sudah lama sekali. Tidak peduli seberapa realistis mimpi itu tidak berdampak seperti kenyataan. Ditambah lagi, dia masih membara dengan keinginan setelah waktu yang lama meskipun King Hanyai sudah menjadi wanitanya. Tiba-tiba, King Hanyai mendorong King Sui pergi dan duduk tegak. Dia meraih kedua tangannya untuk membuatnya berhenti, lalu menggelengkan kepalanya. King Sui merasakan keinginannya yang besar hari ini dan tersenyum tanpa daya. Apakah saya agak ekstrim hari ini? Aku menyukaimu seperti ini. Mantan kamu menyebalkan. King Sui tidak yakin apakah perlawanannya memburuk atau wanita di depannya menjadi lebih memikat. Konstitusi King Sui adalah musuh bebuyutannya. Itu sama untuk konstitusi King Hanyai juga. Sulit bagi mereka untuk menghindari perselingkuhan yang membara sampai hari ini. King Sui menebak bahwa King Hanyai khawatir tentang bahaya saat ini. Tentu saja, dia juga bisa merasa takut. Selain itu,
seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya sendiri tidak akan dapat segera mengambil tindakan, bahkan jika dia bertemu dengan pria yang disukainya. Manusia di dunia terdiri dari pria dan wanita. Dalam kehidupan, masalah antara pria dan wanita sangat diperlukan dalam kehidupan. Namun, itu tidak semuanya berputar di sekitarnya. Masalah ini adalah bumbu kehidupan yang sangat diperlukan. Tentu saja, manusia menggunakan metode yang sama untuk melakukan reproduksi. King Sui juga tahu mengapa King Hanye mengatakan bahwa dia menjijikkan di masa lalu. Saat itu, sementara dikatakan bahwa dia tidak bisa diganggu dengannya, orang lain tahu bahwa dia menghindarinya. Bagi seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, apalagi yang telah mengambil inisiatif, itu adalah pukulan besar. Apakah kamu marah padaku atas apa yang telah aku lakukan di masa lalu? King Sui dan King Hanye duduk bersebelahan di sofa, terlihat jauh lebih tenang sekarang. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu fisik antara satu sama lain, ciuman dan pelukan dapat membantu meredakan perasaan mereka. Mereka tidak selalu hanya berfungsi untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Jika Anda adalah salah satu dari orang-orang sembrono itu, tidak mungkin saya menyukai Anda. King Hanye tersenyum dan berkata, "Kamu sangat percaya padaku. Saya mungkin seorang munafik, bermain keras untuk mendapatkan Anda suatu hari nanti." King Sui terkekeh ketika dia melihat wanita cantik ini. "Jika begitu, aku akan menerimanya. Berapa lama Anda akan mempertahankannya? Apakah Anda yakin dapat menemukan saya? Anda bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Jika tidak, Anda tidak akan mencoba menemukan saya meskipun telah berada di sini selama bertahun-tahun." King Hanye terdengar sangat senang. "Ya." King Sui sebelumnya juga memanggilnya YR ketika wanita tua itu ada, seperti yang dilakukan wanita tua itu. Namun, itu membuat mereka merasa sangat dekat ketika dia memanggilnya dengan cara ini ketika hanya ada mereka berdua. King Hanye merasa sangat hangat di dalam. Selain gurunya, sekarang ada satu orang lagi yang memanggilnya YR. King Hanye mengangkat kepalanya dan tersenyum menawan saat dia melihat ke arah King Sui. "Kamu iblis wanita. Dengan wanita sepertimu, umurku akan diperpendek setidaknya 10 tahun. King Sui mengulurkan tangannya untuk mencubit hidung tegaknya. "Apakah kamu menyesal?" King Hanye tersenyum. "Pujian, pria seperti itu masih sangat efektif untuk wanita. Bagaimana itu mungkin? Saya dengan senang hati akan menerima kematian di tangan seorang wanita cantik. Aku bahkan rela mengambil 100 tahun dari umurku, apalagi 10 tahun. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Aku ingin kamu baik-baik saja." King Hanye menyandarkan kepalanya di bahu King Sui. King Sui tidak tinggal lama. Dia masih harus kembali ke Yiye Jiange. Apalagi, dia ingin menikmati kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, King Sui kembali sebelum hari gelap. Tidak ada kata terlambat untuk menikmati makanan enak, dan hal-hal baik harus dihargai secara perlahan. King Sui tidak terlalu cemas karena masih ada banyak peluang di masa depan. Selain itu, selama perjalanan ini, dia mendapatkan pil ekstrim yang benar. Ini juga merupakan keuntungan yang mengejutkan, khususnya yang luar biasa. King Sui memikirkan takdir. Biasanya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dapat digambarkan sebagai takdir. Dalam fatalisme, pertemuan antara orang-orang sudah ditakdirkan dan akan selalu ada kemungkinan koneksi terbentuk antara orang-orang, atau antara orang dan benda. Pada saat King Sui kembali ke istana matahari terbenam, hari sudah malam. King Sui memiliki cara rahasia baru untuk kembali tanpa disadari. Setelah lapisan ke-9 dari alam Valet Jade Immortal dibuka, perubahan energi roh menyebabkan King Sui membuat penemuan yang menakjubkan. Dia sekarang bisa menggunakan 9 langkah benua di dalam air. Saat memasuki kamar Yiye Jiange, dia memperhatikan bahwa dia sendirian. Yiye Jiange sekarang hanya seperti orang biasa, dan dengan demikian tidak perlu Nyonya Istana Matahari Terbenam atau Muyun Qingge berada di sisinya sepanjang waktu. Namun,
Keduanya juga tinggal di tempat ini. Ketika Ye Jianghe melihat bahwa King Sui telah kembali, dia tersenyum bahagia. Meskipun dia tidak mengatakannya, tetapi dia masih sedikit khawatir ketika King Sui menuju ke istana Dragon Wolf. Dia sekarang merasa nyaman melihat bahwa King Sui telah kembali. Kamu kembali. Ye Jianghe menggendong anak mereka dan berjalan menuju King Sui. Anak kecil itu baru saja bangun tepat sebelum King Sui kembali. Anak itu masih sangat kecil dan pada dasarnya akan tidur sepanjang hari. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, anak-anak yang semuda ini jarang digendong karena perawakan mereka yang lemah. Namun, situasinya berbeda di dunia ini. Gen yang luar biasa di sini memberi anak itu tubuh yang sangat kuat. King Sui memeluk Ye Jianghe dengan anak di antara mereka. Namun, Ye Jianghe menarik napas dan berkata, "Aroma King hanya ada padamu." Wajah King Sui memerah, "Kita tidak melakukan apa-apa." Baru setelah mengatakan ini, King Sui menyadari bahwa dia telah membiarkan kucing itu keluar dari tas. Dengan itu, akan lebih sulit bagi Ye Jianghe untuk mempercayainya sekarang. Namun, setelah berpikir dua kali, dia merasa ada kebutuhan baginya untuk memberitahu orang lain tentang hubungan antara dirinya dan King Hanye. Saat ini, apakah dia sedang mengangkat batu dan bersiap untuk menghancurkan kakinya sendiri? Ye Jianghe melihat ekspresi King Sui dan tidak bisa menahan senyumnya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" King Sui tersenyum canggung. "Jianghe, saya selalu merasa bahwa saya seorang bintang, gagal menghargai kebahagiaan yang saya miliki. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di posisi saya? Terkadang, saya benar-benar merasa kehilangan dan sangat membenci diri saya sendiri." Ye Jianghe menyandarkan dahinya ke dahi King Sui dan berkata, "King Sui, kamu telah memberiku banyak hal. Lihatlah Siwer, ini anak kita. Dia telah menghubungkan kita berdua." King Sui tidak dapat benar-benar memahami apa yang coba disiratkan oleh Ye Jianghe. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mata murni anak kecil itu yang seperti kristal. Anak itu sangat mirip Ye Jianghe dan cantik, seperti seorang gadis. "King Sui, Anda tidak harus bertindak seperti ini. Kami semua mengerti. Lagi pula, aku tetap memutuskan untuk menjadi suami istri bersamamu meski mengetahui bahwa kamu memiliki wanita lain. Saya tidak menyesali ini. Bahkan jika saya diberi kesempatan lagi, saya tetap akan membuat pilihan yang sama. Kami tidak akan membatasi Anda karena kami tahu Anda sangat penting bagi kami semua." King Sui menatap Ye Jianghe dengan bingung. "Aku takut kalian akan merasa sedih." Setelah bertahun-tahun, sikap King Sui di bidang ini telah meningkat pesat. Namun, dia masih memiliki pemikiran seperti itu sesekali. "Saya sekarang tahu bahwa saya merasa saya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Kamu tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu lagi di masa depan." Ye Jianghe mengusap kepala King Sui, memberinya perasaan yang menghangatkan hati. Langit baru saja berubah gelap dan setelah mengetahui bahwa Ye Jianghe belum makan malam, King Sui segera pergi ke dapur untuk memasak. Masih banyak orang yang mau makan malam saat ini. Anak itu telah tertidur dan Ye Jianghe pergi untuk membaringkannya di tempat tidur. Ketika dia selesai dan tiba di dapur, King Sui sudah memasak. "Ini akan segera siap. Aku akan membantumu. Hari ini, Anda akan mengajari saya cara memasak." Ye Jianghe berjalan mendekat. King Sui mengangguk, merasa bahwa seharusnya seperti inilah seharusnya sebuah rumah. Kehangatan memiliki istri dan anak. Setelah makan malam, Ye Jianghe kembali tidur. Belum lama sejak dia melahirkan dan dia masih membutuhkan banyak istirahat. King Sui tidur di sofa di luar, tetapi tidak lama kemudian dia memasuki alam valet jade immortal. Dia bermaksud untuk menggunakan pil ekstrim yang benar. Setelah mengetahui keberadaan gua bulan air, pikiran King Sui tidak bisa tenang. Dia harus menghadapinya cepat atau lambat, dan mungkin tidak akan terlalu lama. Orang tua memberitahu King Sui bahwa untuk mengkonsumsi pil ekstrim yang benar, dia akan membutuhkan obat dengan ki spiritual yang kuat untuk bertindak sebagai inisiator.
Ini akan membuatnya lebih mudah diserap. Hal lain adalah waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki khasiat obat juga akan sedikit lebih lama. Lebih baik mencari tempat yang tenang dan membuat orang lain berjaga. Orang tua itu ingin membantu dan menjaga King Sui. Namun, setelah mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan akan sangat lama, dia berterima kasih dan menolak niat baik orang tua itu. Dia memberitahu orang tua itu bahwa dia memiliki metodenya sendiri. King Hanye juga berkata bahwa jika dia membutuhkan seseorang untuk membantu berjaga-jaga, dia bisa membantunya juga. King Sui memiliki alam valet jade immortal, dan tidak ada yang lebih cocok daripada itu. Selain itu, dia memiliki item terbaik dengan ki spiritual untuk menjadi inisiator obat. Musim semi kehidupan. King Sui perlahan menenangkan pikirannya di alam valet jade immortal. Selama periode waktu ini, dia menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun sepertinya tidak banyak, itu cukup penting bagi King Sui. Kekuatan fisiknya telah meningkat dari 80.000 matahari menjadi 100.000 matahari. Peningkatan ini tidak akan dianggap banyak untuk dewa lainnya, tetapi King Sui memiliki banyak teknik bela diri. Oleh karena itu, kenaikan ini dianggap luar biasa. Yang terpenting, kenaikan itu terjadi belakangan ini dan sebelum itu, dia tidak membuat kemajuan apapun untuk waktu yang lama. Waktu yang dimiliki King Sui di alam valet jade immortal menghilangkan semua kekhawatirannya. Dia juga bisa tenang dengan mudah ketika tidak ada orang yang bisa datang dan mengganggunya. Memikirkan Watermoon Cavern, King Sui akan menjadi gelisah. Dia bukanlah orang yang akan mengakui kehilangannya dengan mudah. Tidak hanya seorang pria harus tegak dan menegakkan kepalanya, dia juga harus memiliki pendirian dan keyakinannya sendiri. Dia memiliki bagian timbangan terbalik yang tidak boleh disentuh dan dia tidak akan mundur bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Saat ini, King Hanye dapat dianggap sebagai wanita King Sui. Bukannya wanita akan menjadi milik seseorang jika dia memberikan tubuhnya kepada mereka. Kalau begitu, perempuan yang bekerja di bordil itu pasti milik banyak orang. King Sui mengeluarkan secangkir Spring of Life dan kemudian membuka kotak kuno kecil itu perlahan. Tanpa ragu-ragu, dia menelannya bersama dengan ki emas. Dia kemudian akhirnya meminum Spring of Life. Duduk bersila, King Sui menghadap ke arah timur. Segera, ki emas mengelilingi King Sui. Itu sangat redup tetapi tampak sangat sakral, membuatnya seperti patung Buddha emas. Saat ini, tubuh King Sui sedang mengalami perubahan luar biasa. Kekuatan yang sangat kejam yang menahan kekuatan untuk menghancurkan segalanya memasuki tubuhnya. Sepertinya kekuatan itu menciptakan saluran meridian baru di tubuhnya, dan terasa seolah-olah pedang tajam telah disapu atau roket telah terbang melewatinya. Ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan tetapi itu adalah sesuatu yang dapat ditahan King Sui. Tidak peduli seberapa merusak rasa sakit fisik itu, pada akhirnya akan berakhir. Itu tidak seperti penderitaan mental, yang merupakan sesuatu yang tidak bisa disingkirkan. Jika King Sui diberi pilihan, dia lebih suka memilih rasa sakit fisik. Dia memikirkan King Hanye dan bertanya-tanya bagaimana perasaannya ketika dia meminum pil ekstrim yin. Apakah dia merasakan sakit yang sama saat itu? Namun, rasa sakit luar biasa yang dia rasakan telah memaksanya untuk menghentikan pikiran-pikiran ini. Pelet 7 warna di dantiannya berputar dengan cepat dan semburan energi alam terus melonjak. Bahkan bejana paragon yang mengkilap memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Mata King Sui terbuka tiba-tiba saat cahaya keemasan di tubuhnya semakin terang. Lingkaran aura yang bisa dilihat dengan mata telanjang melintas dan pegunungan dan bebatuan buatan itu langsung berubah menjadi debu. Untungnya, dia berada di sebidang tanah kosong di alam valet jade immortal. Jika dia berada di sekitar tanaman obat, dia akan mengalami kerugian besar. Kraak, suara yang terdengar seperti tulang yang hancur terdengar. Ini sebenarnya adalah suara tulang yang patah. Kekuatan mengerikan itu telah mematahkan 2 tulang rusuk King Sui dan membuatnya cemberut. Kekuatan ini memang menakutkan. Begitu menakutkan sehingga dia merasa agak sulit untuk menanggungnya.
peluang dan risiko hidup berdampingan. Lebih jauh lagi, harta surgawi dan duniawi yang sakral seperti itu hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang layak mendapatkannya. Saat mengonsumsi barang-barang seperti ini, akan ada sejumlah risiko yang terlibat. Seseorang bahkan mungkin kehilangan nyawanya begitu saja jika mereka tidak berhati-hati. Saat ini, King Sui memiliki 9 tubuh emas yang, tetapi dia belum berhasil menguasai 9 jiwa naga yang. Meski begitu, skill kurungannya masih sangat kuat, sampai-sampai mereka bisa digambarkan sebagai luar biasa. Meski dengan itu, tulangnya masih patah karena benturan. Jika itu adalah orang lain, kekuatan mendominasi ini pasti akan mengubahnya menjadi pasta daging dengan sangat mudah, atau menyebabkannya menghilang sama sekali. Pil 7 warna dantian terus berputar semakin cepat. Cahaya yang dipancarkannya juga semakin kuat dari menit ke menit. Puff! Suara yang dalam dan tertahan terdengar dan King Sui menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa pelet 7 warna di dantiannya. Itu tidak menjadi lebih besar, melainkan menyusut menjadi seperti manik seukuran kacang. Cahaya 7 warna itu sangat cemerlang dan ada perasaan substansial yang tak terlukiskan padanya. Seolah-olah itu adalah mutiara paling berharga di dunia. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa itu kekuatan yang dipancarkannya semakin kuat. Pada saat yang hampir bersamaan, bejana paragon di dantiannya mengalami beberapa perubahan kecil dan aneh. Hanya King Sui yang tahu tentang perasaan ini. Penampilan paragon Vessel menjadi lebih jelas, seperti bagaimana seorang pemuda yang lemah kini telah mendapatkan otot dan terlihat jauh lebih kuat. Tentu saja, ini hanya analogi, perasaan. Kekuatan di tubuhnya telah mencapai puncak dan perlahan mulai turun. Itu telah melewati 3 saluran meridian tanpa nama, menyebabkan kemampuan King Sui menjadi jauh lebih kuat. Tubuh manusia memiliki saluran meridian yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang saat ini diketahui manusia hanyalah sebagian kecil darinya. Seluruh sistem bisa digambarkan sebagai lautan yang luas. Seperti yang dikatakan orang, tubuh manusia seperti alam semesta kecil dan analogi ini tidak melebih-lebihkan. Pada saat semuanya tenang, 9 hari telah berlalu. Ini tidak tampak seperti waktu yang lama, tetapi 9 dianggap sebagai akhir yang ekstrim dalam jumlah dan pada tingkat tertentu. Itu dianggap sebagai yang terbesar, bahkan jika dibandingkan dengan mengambil beberapa puluh hari. Ada rasa mistik yang tak terlukiskan, dan juga aturan di dunia ini. Meskipun tulang King Sui telah patah, kemampuan penyembuhannya yang kuat telah menyembuhkannya. Hanya saja dia menyadari dia sekarang berlumuran darah tercemar dan sesuatu yang tampak seperti zat lemak abu-abu. Bau busuk itu menusuk dan tak tertahankan. Dia melepas pakaiannya dan dengan lambaian tangannya, menghancurkannya. Mereka benar-benar menghilang di udara. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, King Sui kemudian punya waktu untuk merasakan kondisi tubuhnya saat ini. Merasakan kekuatan fisiknya membuat King Sui merasa jauh lebih bahagia. Kekuatan fisiknya sekarang telah mencapai 150.000 matahari, meningkat 50.000 matahari. Itu tidak berlebihan untuk pil ekstrim yang benar memiliki kekuatan seperti itu. Menggerakkan tubuh dan niatnya sedikit, dantiannya bergerak. King Sui tidak tertegun, melainkan dipenuhi dengan kejutan. Pelet 7 warna awalnya meningkatkan kekuatannya sebanyak 50 kali lipat, tetapi sekarang pelet telah meningkatkannya sebanyak 60 kali lipat. Untuk wadah paragon diubah dari 60 kali lipat menjadi 70 kali lipat. Perubahan ini tidak kecil. Pelet 7 warna dan bejana paragon tidak mengalami perubahan apapun untuk waktu yang lama, jadi dia tidak menyangka akan mengalami peningkatan besar kali ini. Saat ini, kekuatan King Sui telah mencapai 8.315 kekuatan Dao. King Sui menganggap ini sedikit tidak bisa dipercaya. Sebelumnya, dia hanya sekitar 4.000 kekuatan Dao, tapi sekarang, itu benar-benar berlipat ganda. Merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya, King Sui tidak bisa membantu tetapi mulai berlatih Tai Chi Fist, Back Connecting Fist, menggunakan tangannya di tempat palu untuk melakukan teknik 1000 palu,
atau menggunakan tangannya di tempat pedang untuk melakukan teknik pedang dasar. Dia sepertinya telah melupakan semua yang ada di sekitarnya dan hanya fokus pada latihan teknik bela dirinya. Seolah-olah waktu telah berhenti dan berubah menjadi keabadian. Hanya setelah King Sui diusir, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan setengah tahun berlatih seni bela dirinya di alam Valet Jade Immortal. Diatasi oleh kelaparan, sudah lama sejak King Sui merasa seolah-olah dia akan mati karena kelaparan. Namun, semangatnya sangat tinggi. Dia bangkit dan keluar untuk membuat makanan. Hanya setelah menelan makanannya dia merasa jauh lebih baik. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, dia masih perlu makan. Hanya saja kebutuhan asupan makanannya sangat rendah. Saat itu sudah larut malam dan King Sui berada di ruangan lain. Dia takut akan mengganggu Ye Jiange. Anak itu tidak akan bangun dengan mudah. Saat dia kembali ke sofa di aula, waktu sudah lewat jam 3 pagi. Cahaya bulan bersinar terang, menerangi ruangan. Semuanya indah, sangat indah di bawah sinar bulan. Ada suara-suara yang datang dari kamar tidur dan segera, terdengar suara langkah kaki yang ringan. King Sui tidak bergerak, tetapi pemandangan harum memasuki pelukannya. King Sui memeluknya dan mencium bibir indahnya sementara Ye Jiange membalas ciumannya dengan antusias. Dia bahkan berinisiatif untuk memasukkan lidahnya yang lembut ke dalam mulutnya. Sangat disayangkan belum lama ini Ye Jiange melahirkan. Bahkan seorang kultivator yang kuat akan membutuhkan waktu untuk pulih. King Sui adalah seorang tabib ajaib dan tidak banyak masalah dengan tubuh Ye Jiange. Namun, dia masih berharap lebih banyak waktu telah berlalu sebelum mereka kembali berhubungan seks. King Sui memeluknya dan tidak melakukan hal yang lebih intim. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ye Jiange beristirahat di pelukan King Sui, matanya yang cerah menatapnya dengan sedikit rasa malu. Penampilan transendensinya sekarang memiliki sedikit tambahan cahaya keibuan. Tubuhnya yang dewasa memancarkan daya tarik yang mematikan. Kamu sepertinya menjadi lebih kuat. Ye Jiange tidak yakin dengan kemampuan King Sui, tetapi dia bisa merasakan ada beberapa perubahan. King Sui berbagi dengannya peristiwa yang terjadi di istana Dragon Wolf. Dia juga memberitahunya tentang Watermoon Cavern. Pada awalnya, dia berencana untuk menyembunyikan ini darinya, tetapi sekarang setelah kekuatannya berlipat ganda, dia berhasil menjaga ketenangannya. Kami juga pernah mendengar tentang Watermoon Cavern. Di domain samudera dalam 1 juta li, itu dianggap sebagai salah satu pengaruh terkuat. Namun, kami tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Ye Jiange sedikit khawatir. Tidak perlu khawatir, saya telah melalui banyak hal dan bepergian sejauh ini. Pria Anda bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan begitu mudah. King Sui mencoba meredakan ketegangan di atmosfer. Kamu harus berhati-hati. Jika ada, tolong bicarakan dengan senior. Lagi pula, dia lebih tua dan bisa melihat segala sesuatunya lebih baik dari kita. Melihat bahwa King Sui sepertinya tidak terlalu peduli tentang ini, dia mengingatkannya. King Sui ingin mengungkapkan bahwa semuanya baik-baik saja dan akan mudah ditangani, tetapi tidak menyangka dia merasa bahwa dia berpuas diri. Dia berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Aku tidak tega meninggalkan kalian. Anda tidak diizinkan untuk mengatakan hal-hal yang tidak beruntung." Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.